Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Puji Tuhan, Salomo ingatkan kepada kita bahwa selama kita hidup di bawah kolong langit ini, maka kita tidak boleh lupa bahwa semua ditentukan oleh waktunya. Dan itulah sebabnya melihat hal ini, Salomo sedang mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa menanti adalah bagian dari proses menjadi satu pribadi yang hidup menurut rencana Tuhan. Hal ini penting. Menanti itu merupakan suatu proses yang kita harus jalani untuk menjadi satu pribadi yang hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Hal ini sudah ditulis di dalam Alkitab dan menjadi pelajaran buat kita bahwa Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka diproses untuk menjadi satu bangsa yang kudus, bangsa yang kepunyaan Allah sendiri, bangsa yang akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Nah, karena untuk hal itulah bangsa itu diproses berjalan selama 40 tahun. Hal ini untuk menjadikan bangsa itu adalah bangsa yang unggul di bumi ini. Menjadi bangsa yang benar-benar umat kepunyaan Tuhan. Namun kita jumpa dari waktu ke waktu orang-orang Israel yang keluar dari Mesir berkelimpangan mati satu demi satu. Yang sudah 20 tahun ke atas, tidak ada lagi yang bisa hidup selain mereka yang ditunjuk Tuhan untuk memimpin bangsa itu, yang benar-benar taat dari waktu ke waktu, karena Tuhan punya kesempatan untuk memproses kehidupan mereka dalam perjalanan yang mereka tempuh. Oleh sebab itu saya katakan tadi bahwa menanti adalah satu proses untuk menjadi satu pribadi yang hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Hal ini memang tidak mudah. Belajar untuk menantikan Allah menjawab seluruh doa kita dengan cara dan waktunya Tuhan, itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Namun kita tidak boleh putus asa. Karena Alkitab sudah dengan jelas katakan, Salomo katakan, di bawah kolong langit ini semua pasti berubah. Karena ada batas waktu yang sudah ditentukan. Dan oleh sebab itulah kita perlu belajar menanti Allah menjawab doa kita. Menanti Allah terus bekerja memproses kehidupan kita. Agar kita berada dalam satu ketekunan untuk melakukan perintah Tuhan. Sebab itu, Alkitab ingatkan dalam Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Jadi Alkitab katakan kita perlu tekun dari waktu yang sudah ditentukan Tuhan, supaya di dalam melakukan kehendak Tuhan, kita memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ada banyak orang senang minta janji Tuhan, tapi tanpa ada ketekunan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka ingin selalu dijawab, mereka ingin selalu memperoleh
Mereka ingin selalu mendapat, tetapi mereka tidak sadar diperlukan waktu untuk tekun. Diperlukan waktu untuk tetap melakukan kehendak Allah, supaya kita memperoleh semua yang Tuhan janjikan. Karena itu, marilah kita sebagai orang-orang percaya, kita tetaplah berdoa, menanti-nantikan Tuhan di dalam doa dan iman serta pengharapan kita kepadanya. Karena tidak sia-sia jerih payah kita di dalam Tuhan. Kita akan melihat hasil, karena kita seringkali ingin waktu itu cepat berlaku untuk kita. Tapi kita tidak pernah berani bertahan di dalam ketekunan kita melakukan firman Tuhan. Sebab itu mari firman Tuhan mengingatkan kita perlu ketekunan untuk terus melakukan kehendak Allah. Karena semua pasti ada waktunya. Jerih payah kita tidak akan sia-sia. Pasti ada jawabannya. Dan berkat Tuhan itu melimpah bagi kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Bapa dengan mengucap syukur. Karena pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kami bahwa apapun yang ada di bawah kolong langit ini semua sudah ditentukan waktunya. Sebab itu Tuhan tolong kami supaya kami bangun ketekunan kami. Karena kami percaya ketekunan kami akan menghasilkan berkat yang Tuhan janjikan. Sebab Tuhan pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang sudah sibuk dengan kegiatan di rumah setiap hari. Ingatkan kami untuk terus tekun melakukan kehendak Allah, untuk kami tetap tekun, taat, dan tidak mengadakan reaksi yang merugikan kami. Karena kami percaya di dalam ketekunan itu, jerih payah kami itu tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Biarlah dari terbitnya matahari hingga terbenam, Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.